Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali pada hari ini di dalam doa keluarga. Sebelum kita memulai, mari kita bersaat teduh sejenak. Mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Keesaan 617, bait pertama dan kedua. Andaikan surya pagi tersembunyi. Saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah yang maha baik, kami mengucap syukur atas pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami hari demi hari. Saat ini kami hendak mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau yang menyertai, membuka hati kami dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, dan bersabdalah kepada kami ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi juga hamba-Mu yang akan membawakan firman Tuhan, biarlah Roh Kudus yang menolong hamba-Mu hingga firman-Mu dapat disampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, Opa dan Oma, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam kasih dan perlindungan Tuhan. Apapun kondisi kita, bagaimanapun kita, dimanapun kita, percaya Tuhan selalu menolong kita, memberkati kita. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 46. Kita akan membaca dari ayat 9 sampai 12. Mazmur 46, kita baca ayat 9 sampai 12. Saya akan membacakan untuk kita semuanya. Ayat 9. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi.
yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, mengumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Sampai di sini bacaan kita. Berbahagia setiap kita yang selalu merenungkan firman Tuhan dan melakukan dalam hidup kita hari demi hari. Bapak Ibu, Oma dan Opa yang berbahagia, semoga kita hari ini diberkati oleh Tuhan, oleh karena kita masih setia kepada Tuhan, karena Tuhan terlebih dulu setia kepada kita. Tema kita hari ini adalah dari ayat yang ke-11. Diamlah dan ketahuilah. Diamlah dan ketahuilah, sebuah kata atau kalimat yang memang Allah sendiri yang mengatakan di ayat 11. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan Allah semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah. Yakub. Bapak, Ibu, Oma dan Opa yang berbahagia, kata diamlah susah atau gampang untuk dilakukan? Wah, gampang. Saat kita tidur kita pasti diam. Belum tentu ya. Siapa tahu ada yang sedikit bunyi-bunyi seperti suara-suara malam gitu. Orang bilang ngorok katanya. Diamlah mungkin sepintas gampang dilakukan. Tetapi benarkah kita mampu untuk berdiam diri? Sejenak kita berdiam diri. Untuk apa Allah mengatakan diamlah? Diam untuk mendengar dan merenungkan apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup kita. Diamlah berarti kita berhenti sebentar untuk berkata-kata. Diamlah, jangan memprotes. Diamlah, jangan mengeluh. Diamlah, jangan menyebar gosip. Diamlah, jangan mengatakan hal-hal yang tidak baik. Diamlah untuk mengoreksi diri kita. Apakah kita sungguh berkenan kepada Allah, atau justru kita menyakitkan hati Allah? Diamlah untuk merenungkan apakah kita sungguh melakukan sabda Tuhan. Diamlah, itu berarti kita tidak mengucapkan satu kata pun untuk kita merefleksikan diri kita. Apakah hidup kita, apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, bahkan kita lakukan itu berkenan kepada Allah. Diamlah untuk merenungkan, merefleksikan diri kita. Ada banyak hal yang sudah kita lakukan, ada banyak hal yang sudah kita katakan. Berdiam dirilah sejenak dan merenungkan apa yang sudah kita lakukan dan kita katakan itu berkenan kepada Tuhan. Diamlah untuk merefleksikan diri kita, apakah sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini, sepanjang tahun ini ada sesuatu yang tidak berkenan kepada Allah. Ada sesuatu yang menyakitkan hati Allah melalui sesama kita.
apa tindakan kita terhadap orang lain di sekitar kita. Apa yang kita ucapkan sungguh menyakitkan sesama kita. Diamlah dan renungkanlah betapa Allah sungguh menolong kita melalui kesulitan kita, melalui kesukaran kita. Diamlah dan renungkanlah bahwa memang Allah menolong kita melalui hari-hari yang sulit bagi kita. Mazmur yang baru kita baca adalah merefleksikan diri kita dalam ayat 1, ayat 2 sampai ayat 8. Ketika kita membacanya, ayat 2 dikatakan Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Dia sebagai penolong dalam kesesakan sungguh terbukti. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, oma dan opa yang berbahagia, diamlah sebentar untuk merenungkan betapa memang Allah itu menjadi penolong kita dalam kesesakan kita. Situasi apa yang kita alami saat ini sungguh pelik, sungguh berat. Renungkanlah, apakah Allah tidak menolong kita? Apakah Allah sungguh jauh? Atau justru kita merasakan kasih Allah ada dalam hidup kita? Sebab sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Firman Tuhan ya dan amin, dan sungguh relevan dalam kehidupan kita. Apakah kita merasakan kasih Allah? Diamlah dan renungkanlah betapa Allah itu sungguh menolong kita. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung bergoncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyah geloranya, sekalipun pandemi belum selesai, sekalipun kita masih dalam keadaan sakit, sekalipun kita masih belum dapat pekerjaan, sekalipun kita terjatuh, percayalah, Allah itu sungguh tempat perlindungan kita. Dia adalah pelindung dan kekuatan kita. Diamlah dan rasakan bahwa Allah itu sungguh tempat perlindungan kita. Kita diminta untuk berdiam diri, artinya untuk merenungkan segala perbuatan kita, apakah berkenan kepada Tuhan. Kita diminta untuk berdiam diri, apakah kita mampu merasakan kasih Allah. Kita diminta untuk berdiam diri supaya kita mengetahui bahwa memang Allah adalah tempat perlindungan. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Allah sendiri yang mengatakan, aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi, tidak ada yang lain. Dengan berdiam kita dapat mengetahui kehendak Allah. Dengan berdiam kita dapat merasakan kasih Allah dalam kehidupan kita. Dengan berdiam diri kita bisa tersenyum bahwa kita dimampukan oleh Allah melalui hari-hari yang sungguh menyesakkan kita. Dengan berdiam diri kita dimampukan oleh Allah untuk merenungkan betapa Allah itu mengasihi kita. Dengan berdiam diri kita bisa merefleksikan diri kita dengan pengalaman hidup kita. Apa yang kita rasakan? Diamlah dan renungkanlah. Maka kita mampu mengetahui kehendak Allah.
diamlah dan renungkanlah, maka kita mampu merasakan kasih Allah dalam kehidupan kita. Lagu yang kita nyanyikan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Andaikan surya pagi tersembunyi, enggan tampilkan sinar terang. Aku bayangkan hidup menyendiri dan kegelapan membuat seram. Tetapi cahaya Tuhan menyinari sampai ke hati, akan tepiskan tirai halang pandang. Terlihat surya yang cemerlang. Ketika kita berdiam diri dan merenungkan firman Tuhan, maka kita mengetahui bahwa cahaya Tuhan menyinari dalam kegelapan. Cahaya Tuhan menyinari kita dalam melewati hari-hari kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita satukan dalam doa. Bapa kami yang baik, kami bersyukur atas Tuhan bagi kami, bahkan bagi bangsa ini, di mana COVID-19 sudah mulai reda. Biarlah keadaan ini tidak membuat kami terlena, namun kami tetap berusaha dengan sungguh untuk menjaga diri kami dan sesama kami dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Kami doakan juga untuk tempat-tempat umum, sekolah yang sudah mulai dibuka, kiranya Tuhan menjaga dan melindungi serta memberi hikmat bagi setiap orang untuk tetap menjaga diri. Khususnya kami berdoa untuk jemaat GKI Delima yang akan merencanakan ibadah onsite. Ya Tuhan, beri kami kesiapan yang baik supaya segala sesuatu bisa berjalan dengan baik dan jemaat-Mu bisa memuliakan Engkau dengan sukacita. Inilah permohonan dan doa syukur kami yang kami naikkan di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebentar kita akan mengakhiri doa keluarga hari ini. Kiranya firman Tuhan yang telah kita dengar dan renungkan menjadi pandu dalam setiap langkah kita. Tetaplah bersukacita. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Keesaan 618, bait pertama dan kedua. Bila ku toleh jalan hidupku.
Diamlah dan ketahuilah, ketika Allah bersabda untuk kita berdiam diri, merenungkan kehidupan kita, merenungkan yang sudah Tuhan sabdakan kepada kita, merenungkan segala perkataan kita, segala perbuatan kita, supaya kita mengetahui bahwa kasih Allah itu sungguh nyata dalam kehidupan kita. Tuhan menolong kita, Tuhan menuntun kita, sekalipun berjalan di dalam lembah kekelaman. Selamat beraktivitas. Tuhan kiranya memberikan kekuatan, kesehatan kepada kita semua. Amin.